Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan juga kesehatan yang luar biasa sehingga kita masih bertemu di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan tentang kasih Tuhan. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat firman Tuhan ini saya menemukan ada dua tindakan Tuhan atau berkat Tuhan kepada orang yang berharap kepada Dia. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka dua sikap ya Tuhan itu luar biasa bagi kita. Adapun dua sikap Tuhan yang luar biasa buat kita adalah yang pertama ada di ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Hal yang pertama yang perlu kita syukuri dari kasih dan kebaikan Tuhan adalah bahwa tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Ya. Dikatakan di sana selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu yang luar biasa, mengasihi seseorang secara terus-menerus tanpa batasan waktu itu bukan perkara mudah. Apalagi orang yang kita kasihi ini belum tentu baik kepada kita. Ya. Kalau dia baik terus kepada kita, it's okay, no problem, gitu ya. Atau kalau ada timbal balik, ya kita bersyukur gitu. Tetapi kalau orang tersebut berbuat tidak baik kepada kita, apakah kita tetap mengasihi? Saya yakin pasti kita belum tentu mengasihi orang tersebut. Tetapi ini yang kita pelajari dari sifat Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara tanpa batas. Ya, Tuhan mengasihi kita secara luar biasa, secara kekal. Ya, karena di sini dikatakan tak berkesudahan, berarti tidak ada endingnya kasih Tuhan buat hidup kita. Bahkan di sana dikatakan selalu baru setiap pagi. Ya, pernahkah kita bangun pagi terus kita tidak menemukan kasih setia Tuhan? Saya rasa tidak pernah. Matahari selalu terbit di timur. Ya, itulah berkat Tuhan yang dapat kita lihat setiap pagi. Ya, bahkan kalau kita mau explore lebih dalam lagi, kita bernapas setiap waktu. Itu adalah kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Satu ayat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, di sana dikatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di sini Tuhan menegaskan bahwa Tuhan mengasihi kita secara kekal. Dan itu akan terus dilanjutkan sampai kekekalan. Wow, ini luar biasa ya. Jadi kita mesti bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Dan itu dilakukan secara terus menerus. Luar biasa. Lalu yang kedua, apa yang kita mesti syukuri ya dari Tuhan atas tindakan-tindakannya dalam hidup kita. Yang kedua adalah ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Kalau yang pertama tadi kasih Tuhan tidak pernah habis, maka yang kedua di sini dikatakan bahwa Tuhan baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Wow, luar biasa. Jadi selama kita berharap, ya, sebenarnya kalau kita tidak berharap juga ya, Tuhan itu tetap baik. Tetapi ayat ini mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, itu Tuhan baik kepada saya dan juga saudara. Apalagi yang kita ragukan dari kasih Tuhan, ya. Kita mensyukuri Tuhan begitu mengasihi kita dari hari lepas hari. Dia adalah Allah yang baik, ya. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita apa adanya. Ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena Tuhan baik, apapun kondisimu sekarang, jikalau engkau ada dalam situasi yang sulit,
atau dalam keadaan yang memang tidak menguntungkan, ya, tidak berpengharapan, ya, percayalah bahwa Tuhan itu baik buat kita. Sangat jelas ayat 26 di sana dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu video yang ini sangat memberkati saya dan saudara, bagaimana Tuhan begitu baik bagi orang yang percaya kepadanya. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari video tadi kita belajar bagaimana seseorang ditolong oleh Tuhan, ya. Ketika dia tidak mendapatkan pertolongan dari anak muda itu, akhirnya sang nenek pun terpaksa untuk bangun, gitu ya. Dan ketika dia bangun, satu piano itu jatuh, ya, ke tempat dia duduk semula. Kita nggak bisa bayangkan kalau sang nenek itu mungkin tidak bangun untuk mengambil tongkatnya, mungkin dia akan tertimpa oleh piano itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang adalah baik menunggu atau menanti pertolongan Tuhan daripada kita mencari cara-cara tersendiri yang menurut kita itu baik, padahal itu belum tentu baik menurut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah dua hal tadi, bagaimana Tuhan mengasihi kita dan juga Tuhan baik atas hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat kita. Shalom.